Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Pengangguran PKU. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan sebuah video bagaimana cara mengatasi jamur embun tepung saat menyerang pohon anggur kita. Nah teman-teman semua, meskipun pohon anggur saya sudah saya treatment ya, sekitar seminggu sekali penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian juga saya variasi setiap minggunya dari jenis fungisida yang berbeda. Kemudian masih juga terserang jamur. Nah ini teman-teman perlu jadi catatan penting ya. Karena apa? Karena pohon anggur yang sudah kita treatment saja dengan perawatan yang rutin, khususnya seperti penyemprotan fungisida dan insektisida seminggu sekali, masih juga terserang jamur. Kebetulan saat ini adalah musim hujan yang curah hujannya cukup tinggi ya. Jadi hampir setiap hari hujan, baik siang maupun malam. Dalam hal itu, dalam perawatan saya tingkatkan sebenarnya dari yang 1 minggu sekali saya mundurkan menjadi 4 hari sekali, bahkan bisa sampai 3 hari sekali saya treatment. Namun penyerangan jamur terhadap pohon anggur masih tetap terjadi. Nah apalagi teman-teman yang tidak melakukan treatment ini, atau pohon anggurnya tidak dilakukan penyemprotan secara rutin, baik insektisida maupun fungisida. Jadi penyerangan hama seperti jamur dan insek akan lebih mudah terserang. Karena apa? Di musim hujan ini pohon anggur lebih sering terserang jamur. Karena air hujan ya, sebenarnya air hujan itu ketika mengenai daun apa saja sebenarnya dia akan merusak lapisan lilin yang ada di daun, sehingga setelah diserang hujan ataupun kena hujan bertubi-tubi maka lapisan lilin yang ada di daun itu akan rusak. Kemudian disitulah penyerangan jamur mulai menyerang setiap daun-daun. Nah maka dari itu penyemprotan insektisida atau fungisida untuk jamur itu sangat diperlukan, khususnya untuk pohon anggur yang memang sedikit rentan terhadap air hujan. Nah pada treatment kali ini saya jelaskan juga ada tambahan juga yang saya gunakan, yaitu perekat. Nah ini perekat ini merek Mantap ya, tapi ini hanya perekat, bukan penembus ataupun ada satu lagi yang lebih bagus, ada perekat dan penembus. Jadi walaupun disemprotkan ke bagian atas daun, dia tetap tembus ke bawah. Nah teman-teman, waktu treatmentnya juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Penyemprotan insek maupun fungi ini kapan sih sebenarnya sebaiknya? Yaitu sebaiknya dilakukan sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore sebelum maghrib atau sebelum jam 6 ya. Karena nanti di atas jam 6 itu maupun di atas jam 9 stomata yang ada di daun itu menutup, sehingga penyemprotan, jika dilakukan penyemprotan itu tidak efektif seperti itu. Nah perekat ini fungsinya ya teman-teman ya, kalau di musim hujan ini untuk supaya ketika habis kita semprot kemudian turun hujan, si insek ataupun fungisida tetap masih ada di area daun, tidak langsung lepas. Ini juga bisa digantikan dengan sabun cair seperti Sunlight ya teman-teman ya. Cuman saya langsung memang gunakan aja yang khusus untuk perekat dan perata, sehingga nanti lebih efektif. Nah teman-teman, ikuti terus video ini terkait penyemprotan insek dan fungi secara langsung. Nah teman-teman ya, saya tambahkan lagi ya, kali ini saya menyemprotkan 2 bahan ini secara langsung atau dicampur ya, baik insektisida maupun fungisida. Inseknya masih pakai Demolis, kemudian fungi masih pakai Amistar Top. Oke teman-teman, simak videonya. Baik teman-teman, kita lanjut pencampuran dulu ya. Ini kita gunakan sekitar 3-4 tetes ya teman-teman ya, karena ini sudah lumayan parah menurut saya.
Nah, saya gunakan sekitar 4 tetes. Amistar top, demolisnya sekitar 3 tetes saja kali ya. Seperti itu teman-teman. Oh ya, ini airnya sekitar 2 liter ya teman-teman ya. Sudah saya masukin dulu tadi. Kemudian kita gunain perekatnya secukupnya. Kira-kira saja teman-teman. Oke, saya kira cukup. Oke, teman-teman, kemudian kita tutup dan kita aduk. Kita goncang-goncang. Saat ini jam 7 kurang ya teman-teman ya, 7 pagi ya. Dan efektif. Karena menurut informasi yang saya dapat, kalau stomata itu terbuka dari pagi sampai batasnya jam 9 pagi, sore mulai dari jam 4 sampai sebelum terbenamnya matahari atau sekitar jam 6 ya. Nah, setelah itu stomata menutup. Boleh saja disemprotkan, tapi kurang efektif. Oke, cukup. Langsung kita lakukan penyemprotan. Maaf teman-teman, saya tidak menggunakan masker nih teman-teman ya. Jangan dicontoh ya teman. Kalau bisa gunain masker atau alat pelindung diri. Saya sedikit barbar nih teman-teman. Karena saya harus cepat, harus berangkat kerja. Saya juga masih kerja aktif di perusahaan swasta, sehingga saya sempatkan pagi-pagi untuk semprot dan memvideokan buat teman-teman agar tidak terjadi pada anggur-anggurnya, atau teman-teman bisa mengambil ilmu atau pelajaran dari pengalaman yang saya lakukan. Anggurnya yang sudah disemprot secara rutin masih terserang hama, terserang jamur, kutu gembul saat musim hujan, terutama yang curah hujannya cukup tinggi. Ini sebenarnya sudah mulai memasuki fase generatif ya untuk anggur-anggur saya yang di atas ini teman-teman. Sebagian sudah saya mulai pupuk generatif. Ini saya detailkan ya semprotnya teman-teman ya. Saya balikin daunnya yang memang terserang itu, supaya benar-benar kontak dengan jamurnya. Nah teman-teman, penyerangan jamur atau ketahanan pohon anggur terhadap jamur ini di beberapa tempat berbeda-beda teman-teman ya.
Misalnya di tempat saya nih Jupiter lumayan tahan, mungkin di tempat teman-teman lebih rentan. Kemudian Ghostwing di tempat saya rentan, mungkin di tempat teman-teman lebih tahan, seperti itu. Jadi cuaca udara sangat berpengaruh ya terhadap ketahanan pohon anggur. Nah teman-teman, untuk yang di para-para saya gunakan SST ini ya. Sudah kayak tani beneran saya teman-teman, karena saya pakai sprayer ini saat menyemprot di atas airnya tuh ke arah badan saya, jadi saya coba pakai pelindung walaupun saya nggak menggunakan masker nih. Nah teman-teman, mungkin itu yang saya dapat videokan terkait perawatan maupun pembasmian ya jamur embun tepung dengan bahan-bahan aktif yang saya gunakan. Mudah-mudahan anggur-anggur saya bisa tumbuh sehat kembali. Pengalaman saya buat teman-teman dijadikan pelajaran bahwa anggur yang sudah kita semprot secara rutin insektisida dan fungisida masih tetap bisa terkena jamur, baik itu jamur karat maupun embun tepung ataupun jamur putih ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan anggur teman-teman di musim penghujan ini juga pada subur, sehat, tidak ada serangan hama yang bisa menyebabkan anggur stuck maupun mati dan bisa berbuah lebat. Oke teman-teman, jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan share video-video saya, dan ikuti terus video-video saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.